Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu selaku dosen penguji atau penilai uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Khairun Nasas. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Darussalam Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 pada LPTK UINSI Samarinda dengan nomor induk mahasiswa saya 2113000367. Pada kesempatan ini, hari Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN video pembelajaran, dan ini bukti dari pendaftaran saya. Dengan nomor pendaftaran ini yaitu 2021705712, dan video pembelajaran akan saya laksanakan di kelas 8 dengan materi akhlak tercela kepada diri sendiri dengan subtema yaitu sifat ananiah dan sifat putus asa. Mohon saran dan dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih dapat berkumpul atau hadir bersama-sama itu di mata pelajaran akidah akhlak untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, lebih baiknya kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapak minta Ananda Aulia Rasya untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah awali dengan berdoa. Mudah-mudahan harapannya dengan doa tadi segala aktivitas kita pada hari ini, segala kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dan ilmu yang kita dapat mudah kita dipahamkan. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, kita Bapak absen terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan hari ini semua hadir. Oke, baik. Yang pertama Bapak absen, dan nanti apabila Bapak panggil namanya bilang hadir ya. Oke. Pertama Aulia Rasya. Hadir, Pak. Dinda Ayu. Pak. Oke, hadir ya. Kemudian Nurlita. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya. Dan kita akan memasuki materi tentang akhlak tercela kepada diri sendiri. Baik Anda semua, kita review kembali pembelajaran kita sebelumnya di bab 3 tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ya, yang
telah lalu kita sudah bahas materi tentang itu, tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang mana akhlak terpuji kepada diri sendiri itu ada beberapa. Satu, tentang ya. Kedua, tawakal. Ya, semangat. Yang ketiga, tentang syukur. Keempat, tentang sabar. Dan yang kelima, tentang alhamdulillah. Masih ingat ya? Ada 5 item itu yang mencakup tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat dan masih belajar, ya, masih membaca tentang materi sebelumnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu akhlak terpuji, akhlak tercela kepada diri sendiri. Sudah baca-baca belum di rumah? Sudah ya? Alhamdulillah. Di antaranya apa saja? Satu, pemarah. Orang yang suka marah, tercela, dan berbagai macam hal lagi yang mana dimaksud dalam lingkup akhlak tercela kepada diri sendiri. Oke, lihat, Bapak tampilkan di layar, tampilan di LCD. Judulnya adalah yang pertama tentang anania. Apa sih anania itu? Contohnya seperti apa sih? Dampaknya nanti seperti apa kalau kita mempunyai sikap anania? Ada nggak dalam diri kita sendiri? Yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, godap. Nah, jadi kita akan bahas apa pengertian godap, apa saja kalau kita dampak dari sikap godap, dan lain-lainnya. Yang keempat, tentang tamak, garis miring atau rakus, ya. Nah, yang kelima, menolak perilaku anania, putus asa, godap, dan tamak. Oke, paham di sini ya? Oke. Coba siapa yang tahu tentang anania dulu deh. Anania itu apa? Coba siapa yang bisa tahu apa itu anania? Saya Pak. Oke, silakan Khalifah. Anania secara bahasa artinya aku, sebangsa aku, atau kakuan. Secara istilah, sikap menganggapkan diri sendiri atau kurang memperhatikan orang lain. Bagus sekali jawaban dari Ananda Khalifah. Pas ya, tentang anania. Nah, luar biasa dia jelaskan tadi. Tepuk tangan untuk Khalifah dulu. Bapak jelaskan sedikit terkait akan yang sudah dibacakan oleh apa yang sudah disampaikan oleh Ananda Khalifah tadi tentang anania, yang mana menurut bahasa adalah aku, sebangsa aku atau keakuan. Maksudnya aku, saya itu berarti ya angkuh lah kesannya. Angkuh. Nah, istilah adalah mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain, orang itu bagaimana sebagainya. Nah itu. Nah di dalam diri kita kadang-kadang ada muncul seperti itu, sifat akhlak tercela seperti itu. Maka harapan Bapak yang pada kalian, hal-hal seperti itu ditinggalkan, dijauhi kalau bisa. Nah, dibiasakan untuk menjauh seperti itu. Karena apa? Kalau sudah anania ini, sifat anania diterapkan, kita ini manusia diciptakan untuk saling berkomunikasi, saling bersosialisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita tidak bisa hanya kita harus perlu bantuan orang lain. Minimal di keluarga kita perlu bantuan bapak, ibu, adik, kakak, gitu ya. Apalagi orang banyak. Ada yang bisa melakukan sesuatu semuanya. Dia kesusahan dalam menerima pembelajaran matematika misalkan. Nah, di situ dia sudah tahu bahwa dirinya itu tidak mampu dalam belajar matematika misalkan. Apakah dia pendam sendiri atau bagaimana sebagainya? Nah, itu adalah perlu bantuan misalkan guru matematika atau les atau temannya yang bisa membantu, mempermudah dan sebagainya. Nah, disitulah sosok kita tidak perlu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pengertian anania.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk anania. Oke, perhatikan di depan ya, bentuk anania. Coba Ananda Jaudah bacakan sudah di atas, sampaikan yang dengan suara yang mantap tentang bentuk dari sifat anania. Silakan untuk Ananda Jaudah. Bentuk anania. 1. Selalu menang dalam pembicaraan bersama teman. Kurang menghargai pendapat orang lain. Menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Bisa menerima saran dari dan atau Kritik dari orang lain. Terima kasih ya Ananda Jaudah atas membantu Bapak dalam membacakan slide di atas di depan. Baik, bentuk anania kan sudah Bapak jelaskan tadi di sebelumnya bahwa anania adalah mementingkan diri sendiri. Oke. Yang pertama, selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman. Nih kalian kan berteman nih. Di antara teman nih pasti ada yang ingin suaranya atau pendapatnya sih diterima, pasti ada aja. Ya aku ini kamu gak begitu pasti ada. Ya. Nah, ini yang perlu karena kalau sudah hanya istilahnya itu ya. Namanya itu egois sih namanya. Nah, egonya tinggi, ingin menang sendiri. Dia tidak melihat perasaan orang lain seperti apa. Ya. Banyak kita harus hindari hal-hal seperti ini. Ya. Selalu ingin menang dalam pembicaraan, tidak mau kalah. Kamu ngomong A, dia harus A. Sedangkan pendapat itu bermacam-macam kan. Nah, situlah sikap anania ini sangat tidak baik untuk kita. Kenapa? Akan memunculkan sesuatu yang tidak baik. Mudaratnya banyak. Satu, kalau kita hanya ingin mementingkan ego sendiri, pasti akan dijauhi teman kan. Siapa yang senang sih dengan teman yang hanya atau egonya tinggi? Ada yang senang, pendapatnya saja terima, yang lain tidak mau. Ada ingin teman seperti tidak ada kan? Nah, itu yang perlu perhatikan. Selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman. Kurang menghargai pendapat orang lain. Ini orang-orang anania ini. Pengennya pendapatnya saja diterima, cuma pendapat orang nggak mau. Nah ini ya bentuk anania seperti itu. Kalau sudah jelas, maka akan dapat lanjutkan kembali ke slide selanjutnya tentang larangan sifat anania. Larangan bersifat anania terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah yang satu ya, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, menyuruh kita agar kita menghormati manusia atau orang lain. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya tidaklah seseorang anak muda yang memuliakan orang tua karena kekuatannya atau karena ketuanannya, melainkan Allah akan mengadakan baginya orang yang akan memuliakan dia setelah tuannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1945 dari Anas bin Malik. Nah jelas ya. Jadi nanti kalau Pak Anas nanya larangan bersifat anania itu dari mana saja? Oke, dari hadis dari Muslim, bisa dari atau dari hadis riwayat At-Tirmizi itu ya. Kan di dalam masyarakat, dalam keluarga saja jangan jangan biasakan untuk bersifat anania. Ya, kita tidak boleh semena-mena sama adik, tidak boleh melawan dengan kakak, tidak boleh angkuh dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang Bapak harapkan dari hasil dari pengaplikasian setelah kalian tahu tentang sifat anania. Oke ya, bentuknya sudah, artinya sudah, kemudian larangan pun sudah. Oke, masih ada yang belum paham atau paham semua atau takut bertanya atau malu bertanya? Kan ada tuh patah, malu bertanya sesat di jalan, ya, sedia payung sebelum hujan, gitu ya. Nah, jadi silakanlah dia keluarkan apa yang kira-kira yang perlu disampaikan yang belum dipahami. Kalau tidak ada
pertanyaan ataupun sudah paham semua, lanjut lagi kita. Oke? Baik, anak semua, kalau tadi kita sudah bahas tentang ananiyah dan semua sudah paham dengan penjelasan Pak Nasas, kita lanjut lagi ke sub materi kedua tentang putus cinta. Benar? Oh, putus asa. Oke, putus asa. Oke. Habis harapan, tidak ada lagi harapan lagi. Untuk putus asa. Ya. Itu di bawah. Nah, putus asa. Seperti apa sih putus asa itu? Pernah merasakan nggak putus asa? Ayo, siapa yang pernah? Coba ceritakan sama orang putus asa seperti apa sih? Pak Nasas dulu, ini pernah pabat lo contohnya ya. Pak Nasas dulu gara-gara putus cinta jadi putus asa. Nah, Pak Nasas dulu pernah misalkan apa ya? Banyak sih. Pernah masalah putus asa. Kalau putus cintanya sekali. Nah, kalau putus asa, misalkan nih mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Usaha kalian sebagai pelajar adalah belajar. Hasilnya adalah ujian semesternya yang nanti kita akan, ya sekarang sudah berjalan dan kita akan hasilnya kita lihat bersama pembagian rapot kan. Nah, di situ kalau nilai kita tidak bagus atau ranking kita tidak baik, kalian kecewa nggak? Kecewa kan? Mama kecewa, orang tua kecewa, bapak kecewa. Bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, bukan? Tidak semangat lagi dia belajar. Nanti nih Ayu, nanti kalau sudah besar, dia usaha apa ya? Ayo, usaha apa yuk? Kalau sudah besar yuk. Nasi pecel family Ayu Ting Ting misalnya. Setiap hari ramai tuh jualan kan sana seperti itu. Jualannya laku, laris lah. Bagian tiba-tiba ada suatu musibah datang menimpa dia, menimpa keluarganya, ada entah apa, tiba-tiba mungkin ada yang sirik kan gitu kan. Kalau usaha ada yang sirik kan, ada yang bla sebagainya. Nah, dan setelah kita belajar bagaimana bisa kembali seperti semula, tetap semangat seperti semangatnya pada saat awal membuka suatu usaha. Kalau kita terus putus asa, tidak ada berjuang ingin bangkit, maksudnya siapa lagi yang bisa membantu kita ini lah, ya? Nah itu ayo tetap semangat, ya. Larangannya adalah di dalam Quran surah Yusuf juz 12, ya, ayat 87 atau surah yang ke-12 itu juz 12 atau ayat ke-87 ya? Oke, yang penting ini juz 12 ayat 87 yang artinya hai anak-anakku. Siapa itu? Pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum yang kafir. Nah, kalau kita suka putus asa pasti jangan kafir kan. Ya. Maha penolong ya kan? Nah, bangkitlah dari semua itu, ya. Yang dulu masih malas-malasan belajar, ayo bangkit sama-sama. Ayo bikin perencanaan-perencanaan yang terbaik untuk kalian. Yang biasanya di rumah sering dimarahi orang tuanya, ayo bagaimana cara supaya orang tua gak marah-marah lagi, gitu kan? Nah, yang biasa dikasih 5.000 rupiah, ayo bagaimana orang tua bisa ngasih 10.000 rupiah seharinya? Bisa. Baik ya, tadi sudah Bapak Ibu ya, sudah menggabung? Saya berhadapan dan kalian silakan setelah berhadapan ke kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah sekarang perhatikan gambar yang ada di depan sana, cermati dengan baik, kemudian diskusikan dengan teman kalian, kemudian hasil pengamatan kalian dituangkan dalam bentuk tulisan, nanti dipresentasikan setelah itu. Oke, mohon maaf ya, Bapak belum kasih nomor 1 yang ini ya. Oke, Bapak begini ya. Ini nomor 1 ya. Ini gambar nomor 2, ini gambar nomor 3, dan ini gambar nomor 4.
Dan nanti kelompok masing-masing, misalkan kelompok 1 membahas tentang gambar nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Oke? Pilih salah satu gambar ini dan nanti dikomunikasikan dengan baik. Oke, baik ya. Di sini ada kertas yang mana nanti hasil dari diskusi dan pengamatan kalian dituangkan di kertas ini, nanti dipresentasikan. Paham ya? Oke, nanti silakan Ananda Vivian bergabung sama temannya ya. Oke. Langsung bawa kursinya taruh di sana bertiga. Oke, ini ya kelompok 1 silakan diskusikan gambar mana pilih. Kelompok 2 silakan dicatat dan sebagainya. Kelompok 3. Oke. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mendiskusikan hasil pengamatannya dalam bentuk tulisan, dituangkan di kertas yang sudah Bapak bagikan. Oke ya, di sini ada penilaian ya. Bapak nilai dari kerjasamanya, kemudian dia presentasinya dan pengamatannya. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Untuk diskusinya, pengamatannya cukup ya, cukup dan stop aktivitas kalian. Sekarang sesi presentasi dari kalian masing-masing. Hari ini kelompok 1, 2, dan 3 saling mewakili 1 ya. Oke, nanti silakan presentasikan semaksimal mungkin hasil pengamatan dari kelompok masing-masing. Ya, baik. Bapak mulai dari kelompok mana ya? Yang bagus ya. Kelompok 1 dulu deh, silakan. Amati, presentasikan hasil pengamatan dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar pada nomor 2. Menurut kami, gambar 2 itu melihatkan seorang anak yang sedang merenung, emosi atau marah karena kurang perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Sikap apa dia? Sifat apa ya? Sama sifat apa? Oke, baik. Kasih kelompok 1, tangan kelompok 1. Oke. Selanjutnya Bapak minta untuk mempresentasikan hasil pengamatannya, yaitu kelompok 3. Menurut kami, dari kelompok 3, gambar nomor 2 menjelaskan tentang seorang ibu yang terpuji kepada salah satu anaknya. Ibu tersebut lebih menyayangi anak bungsunya dibanding kakaknya. Bisa disebut kakak tersebut putus asa karena kurang kasih sayang dari seorang ibu karena dirinya merasa ibunya lebih memilih atau menyayangi adiknya dibanding dirinya sendiri. Oke, bagus. Berarti menurut kelompok 3 itu sifat putus asa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan presentasikan hasil dari pengamatan kelompok 3. Kami dari kelompok 2 ingin mendeskripsikan dari gambar nomor 3, yaitu menunjukkan rasa putus asa. Gambar nomor 3 itu menunjukkan sifat putus asa, yang mana dilihat di gambar ada seorang laki-laki yang duduk termenung, ya, entah apa yang dipikirkan, dia ingin apa, dia tidak tahu sebagainya. Maka dia kelompok 3 menganggap bahwa itu adalah salah satu sifat putus asa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dan juga tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, kalau sudah itu silakan kembali kelompoknya ke tempat. Silakan. Oke ya. Bagus sekali ya hasil diskusi kita. Baik, setelah ini Bapak akan bagikan tugas atau LKPD, lembar kerja peserta didik, dan nanti dijawab ya. Jawab dengan baik dan benar
Soalnya ada 10 pilihan ganda dan di sana nanti dijawab, tinggal jangan lupa tulis nama dan kelasnya, kemudian tinggal disilang di tempat LKPD-nya. Oke, paham? Ya, oke, silakan. Oke, siap ya. Sekarang Bapak bagi soalnya dan kerjakan dengan baik. Ya, langsung oper ke sana. Silakan. Oke. Cek nomornya. Oke. Ya. Oke. Silakan kerjakan, bel berbunyi, tank langsung dikumpul ke depan ya. Oke. Sekarang kerjakan dari sekarang. Baik, untuk mengerjakannya cukup dan waktunya sudah habis, maka Bapak persilakan untuk bergantian ke depan mengumpul jawabannya. Silakan dari sini dulu ya, bergantian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, alhamdulillah. Tugas kalian sudah dikerjakan, kalau nanti sebenarnya akan Bapak share ya, baik di bahan pengumuman ya nanti ya, apa ya. Oke, baik. Sudah capek? Capek enggak? Oke, sekarang diberi dulu di silakan menghadap kanan. Good. Oke. Pegang pundaknya. Oke. Berarti Bibian maju sini, Bibian maju sini. Sini, ke belakang ya. Pegang pundaknya. Hitungan sini Bibian, mundur. Jadi pegang pundak. Hitungan ketiga. Hitungan maju ya. Dengan 1, 2, 3. Silakan pijit pundak temannya. 1, ayo. 2, 3, 4, 5. Ayo. Sekarang balik, hadap kiri. Oke, sekarang gantian. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri. Oke. Posisi masih berdiri dan kita beri aplaus untuk diri kita. Oke. Silakan duduk. Oke, sudah baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak simpulkan dulu. Jauhi yang namanya sifat akhlak tercela pada diri sendiri. Yang kita bahas tadi itu adalah sifat anania dan sifat putus asa. Dan yang kedua, kita hindari dan kita semaksimal mungkin untuk berusaha untuk tidak menerapkan sifat-sifat tercela ya. Dan setelah ini silakan salah satu pimpin berdoa, cukup dalam hati saja ya. Pimpin berdoa, kembali lagi untuk Ananda Rasya untuk pimpin doa ya. Oke, silakan untuk pimpin doa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama berdoa sebelum pulang ya. Sekali lagi sudah sampaikan, tetap jaga kesehatan, pulang langsung ke rumah ya, jangan dikembali sana kemari lagi, nanti dicari orang tua. Oke. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu disertai Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian Bapak.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam